Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pradana Setialana, dosen program studi Pendidikan Teknik Informatika, Departemen Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Yogyakarta. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan video untuk memenuhi salah satu prasyarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya di aspek pengajaran. Mata kuliah yang saya sampaikan dalam video ini adalah mata kuliah pengembangan aplikasi mobile. Mata kuliah pengembangan aplikasi mobile merupakan mata kuliah wajib program studi konsentrasi Information System and Software Development yang memiliki bobot 1 SKS untuk mata kuliah teori dan 2 SKS untuk mata kuliah praktik. Mata kuliah ini membahas mengenai paradigma pemrograman, arsitektur, dan teknik dalam pengembangan aplikasi mobile. Mata kuliah ini membekali mahasiswa dalam memahami paradigma pemrograman dan pendekatan pengembangan aplikasi, framework dan desain pattern, kaidah UI UX, dan software arsitektur aplikasi mobile. Mata kuliah ini bertujuan agar mahasiswa mampu merancang konsep pengembangan aplikasi mobile sesuai dengan kaidah-kaidah pengembangan aplikasi sehingga dapat menghasilkan aplikasi mobile yang lebih modular, mudah dipelihara, dan scalable. Capaian pembelajaran mata kuliah ini atau CPMK yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep paradigma pemrograman struktural dan berorientasi objek serta pendekatan pengembangan aplikasi mobile secara hibrid dan natif. CPMK 2, mahasiswa mampu menjelaskan teknologi, tools, framework, dan desain pattern yang tepat untuk pengembangan aplikasi mobile. CPMK 3, mahasiswa mampu mendesain prototipe antarmuka aplikasi mobile sesuai kaidah UI UX yang baik secara low fidelity dan high fidelity. CPMK 4, mahasiswa mampu merancang konsep arsitektur aplikasi mobile dalam bentuk stateless dan stateful arsitektur yang terintegrasi dengan cloud service. Mata kuliah ini dilaksanakan secara sinkron melalui tatap muka secara luring di kelas dan juga secara asinkron melalui teleconference dan learning management system. Adapun materi kuliah ini dapat diakses oleh mahasiswa melalui Learning Management System yang dikelola oleh Universitas Negeri Yogyakarta, yaitu Bismart UNJ. Mata kuliah ini disampaikan melalui metode pembelajaran ceramah, diskusi, dan pembelajaran berbasis proyek dengan mengutamakan keaktifan mahasiswa di kelas. Teknik penilaian pada mata kuliah ini adalah dengan penugasan, tes lisan, tes tertulis, dan penilaian proyek untuk mengevaluasi masing-masing capaian pembelajaran mata kuliah dengan bobot 20% untuk CPMK 1, 20% untuk CPMK 2, 25% untuk CPMK 3, dan 35% untuk CPMK 4. Berikut cuplikan video kegiatan pembelajaran untuk mata kuliah teori pengembangan aplikasi mobile di program studi Pendidikan Teknik Informatika dengan capaian pembelajaran CPMK 1 dengan topik pembelajaran yaitu paradigma pemrograman berorientasi objek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Sehat ya semuanya, semangat ya. Ya, marilah sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Terima kasih. Baiklah, sebelumnya ya kita sudah belajar mengenai pemrograman secara struktural ya, yang sekuensial, yang metode tradisional. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai paradigma pemrograman berorientasi objek ya. Paradigma pemrograman berorientasi objek itu apa ya? Nah, nanti kita akan pelajari lebih mendalam.
Jadi di pertemuan ini ya, kita pertama akan belajar mengenai apa itu paradigma pemrograman berorientasi objek. Kemudian konsep dari pemrograman berorientasi objek. Jadi ada beberapa konsep ya, ada kelas, objek, abstraksi, enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme yang nanti akan kita pelajari secara lebih mendalam. Nah, sebelum kita masuk ke situ ya, saya akan menunjukkan ya suatu gambar ya. Ini gambar apa teman-teman? Gambar mobil ya. Nah, mobil ini sesuatu yang sederhana atau rumit? Rumit ya. Dalamnya banyak komponen-komponen. Ya, banyak komponennya ya. Oke, komponen-komponennya apa aja? Ya. Komponennya ada mesin, Ya. ban, perangkat audio, dan lain-lain. Oh ya, banyak ya dalam-dalamnya ya. Oke. Jadi memang mobil itu terdiri dari banyak komponen-komponen di dalamnya. Tapi kita sebagai manusia ya, itu melihat suatu objek mobil itu dilihat dari luar itu seperti satu objek ya. Tetapi di dalamnya itu terdiri dari banyak objek-objek yang lain. Nah, itulah manusia itu cara memandangnya mengenai di dunia ini itu seperti apa. Jadi kita melihat laptop itu seperti suatu hal yang tunggal, tapi di dalamnya itu terdiri dari objek-objek yang lain. Nah, jadi apa itu pemrograman berorientasi objek ya? Jadi pemrograman berorientasi objek, bahasa Inggrisnya itu adalah Object Oriented Programming atau OOP ya. Kalau bahasa Indonesianya berarti PBO ya. Itu adalah sebuah paradigma. Paradigma itu cara pandang ya, cara pandang dalam pemrograman yang memandang suatu program itu sebagai kumpulan objek-objek yang saling berinteraksi. Jadi bukan suatu program yang tunggal atau secara sekuensial atau terstruktur ya, seperti pemrograman yang model tradisional. Ya, pemrograman berorientasi objek itu menganggap bahwa di dalamnya itu terdiri dari banyak objek-objek yang saling berinteraksi. Nah, setiap objek itu merepresentasikan entitas di dunia nyata ya, yang memiliki data atau atribut dan perilaku atau metode. Jadi setiap objek itu punya atribut sendiri dan metode yang sendiri atau perilaku sendiri. Nah, objek-objek ini dapat berinteraksi dengan objek yang lain seperti tadi ya, mesin ya, mungkin berinteraksi dengan transmisinya atau mungkin berinteraksi dengan bannya dan sebagainya. Nah, caranya gimana? Menerima pesan, kemudian memproses data dan mengirimkan pesan. Nah, pemrograman berorientasi objek ini bermanfaat ya untuk mengembangkan perangkat lunak yang lebih modular, mudah dipelihara dan meningkatkan skalabilitas sistem. Nah, bayangkan saja ya teman-teman itu punya suatu mobil, nah, salah satu komponennya rusak. Nah, kalau itu harus dibongkar semua mobilnya, kemudian diganti semua komponennya, pasti akan sangat melelahkan ya. Nah, beda dengan pemrograman berorientasi objek, karena modular kita bisa ganti salah satu bagian aja ya, objek yang rusak saja, seperti itu. Nah, konsep pemrograman berorientasi objek itu ada 6 ya. Yang pertama adalah kelas. Nah, kemudian yang kedua itu ada objek ya. Objek. Ya. Objek itu kalau dalam KBBI pakai J ya, bukan objek ya, pakai Y. Kemudian abstraksi. Kemudian enkapsulasi. Kemudian pewarisan ya. Dan juga yang terakhir adalah polimorfisme. Nah, ada 6 konsep dasarnya. Nah, apa saja itu konsep di dalamnya? Mari kita akan pelajari satu persatu secara lebih detail. Yang pertama itu adalah kelas ya. Kelas ya, tulisannya kelas gitu, adalah suatu cetak biru atau blueprint atau kerangka dasar yang bersifat abstrak dari suatu objek. Nah, kelas ini berisi kumpulan definisi data atau yang disebut dengan atribut dan perilaku. Nah, contohnya di sini ya, ada suatu kelas mobil ya, dia punya
atribut-atribut tertentu dan metode-metodenya atau perilakunya. Contohnya ya, mobil itu punya apa? Model ya. Model. Kemudian ada juga warnanya, ya apa? Pasti beda ya. Kemudian ada bahan bakarnya dan sebagainya. Pasti beda-beda di dalamnya. Nah, tapi setiap kendaraan mobil pasti punya model, punya warna, punya bahan bakar dan sebagainya yang digunakan untuk menggerakkan. Dan juga punya perilaku ya. Ya mobil pasti bisa bergerak ya, masa nggak bisa bergerak ya? Bisa berbelok ya, bisa mengerem dan sebagainya. Oke, itu konsep dari kelas ya. Jadi dia seperti abstraksi gitu. Nah, objek itu adalah perwujudan dari kelas. Jadi kalau kelas tadi cetak birunya, objek itu adalah perwujudannya. Jadi karena dia sudah diwujudkan dalam suatu objek, maka dia memiliki suatu atribut ya dan metode yang sesuai dengan karakteristiknya masing-masing ya. Contohnya ini ya, mobil ya, kalau kita jadikan objek itu ada Avanza, kemudian Lamborghini, ada Tesla dan sebagainya. Jadi dia punya identitas dan punya karakteristik sendiri-sendiri. Baik. Nah, contohnya di sini, kalau ada suatu kelas mobil punya atribut model, bahan bakar, transmisi, kursi dan sebagainya, kemudian ada metodenya. Nah, kita jadikan objek, dua objek, misalkan Tesla Cybertruck, kemudian Toyota Avanza. Kira-kira bedanya apa? Atributnya apa untuk ini? Ya, silakan. Bedanya itu ada di bahan bakar. Kalau misalnya Tesla itu pakai listrik, kalau Avanza itu dari bensin. Ya, betul ya. Jadi memang punya karakteristik sendiri-sendiri. Jadi Tesla itu menggunakan bahan bakar listrik, kemudian kalau Avanza itu punya bahan bakarnya bensin ya. Walaupun mungkin sekarang sudah ada yang versi hybrid juga ya. Jadi memang punya karakteristik yang beda di sini. Jadi kelas itu tadi punya suatu atribut dasar, kemudian ketika diwujudkan dalam bentuk objek, dia akan memiliki suatu karakteristik sendiri-sendiri. Nah, kemudian konsep yang berikutnya adalah abstraksi. Abstraksi adalah penyembunyian kerumitan dari suatu objek, sehingga objek itu dapat dilihat dalam bentuk yang sederhana. Jadi kalau tadi ya, contohnya mobil itu dia sebenarnya terdiri dari banyak hal di dalamnya. Nah, itu namanya konsep abstraksi. Jadi kita melihatnya menjadi sesuatu yang sederhana, walaupun di dalamnya itu sangat rumit mungkin. Kemudian konsep berikutnya adalah enkapsulasi. Kapsul ya, kapsul itu ya ada bungkusnya gitu ya. Beda sama obat yang Promak gitu ya. Mungkin teman-teman pernah sering makan Promak gitu. Langsung dikunyah bisa. Tapi kalau kapsul diapet ya mungkin ya. Oh, sering juga diapet kalau mau kuliah pagi gitu ya. Itu pasti ada wadahnya di dalamnya kapsul. Jadi enkapsulasi itu seperti pembungkusan atribut dan metode yang menyusun suatu kelas. Sehingga ketika objek lain itu mau mau berkomunikasi dengan objek yang lain, itu dia tidak perlu tahu dalamnya itu kayak apa. Jadi punya dua konsep di dalamnya. Yang pertama adalah information hiding ya, atau penyembunyian informasi. Jadi di dalamnya itu ya kapsul diapet itu dalamnya ada apanya itu nggak ada yang tahu gitu. Kemudian kalau konsep yang berikutnya itu adalah interface. Jadi cara kita untuk mengakses ya atau berkomunikasi dengan objek yang lain. Jadi pakai apa gitu contohnya. Nah, kita lihat contoh ini. Ini adalah contoh mobil yang bergerak gitu ya. Mobil bergerak itu kan dalamnya rumit ya, pasti menggunakan mesin, kemudian bahan bakarnya masuk ke pistonnya seperti apa, sangat rumit. Tapi kalau kita mau menggerakkan mobil kan cukup menggunakan apa? Ada yang tahu? Bisa menggunakan gas, transmisi. Ya, gas, setir ataupun transmisi ya. Jadi kita hanya menggunakan sesuatu yang sederhana aja, yaitu adanya gas ya, kemudian transmisi. Jadi kita nggak perlu tahu dalamnya seperti apa, bahan bakar yang masuk itu berapa liter dan sebagainya, itu rumit ya. Kita nggak perlu tahu karena sudah dibungkus dengan enkapsulasi tadi. Nah, berikutnya adalah konsepnya adalah dari pemrograman berorientasi objek itu adalah pewarisan ya. Jadi
objek ya, atau mungkin kelas ya di dalamnya itu dapat menurunkan sifatnya ya, yaitu yang sifatnya itu apa ya, atribut, yang metodenya ke kelas turunannya. Jadi bisa diturunkan. Contohnya ya kendaraan ya. Nah, kendaraan itu pasti ada energi penggeraknya gitu ya. Bukan pasti ada energinya ya, entah itu energi goib atau energi yang lain gitu ya. Terus kemudian bisa bergerak ya, ya kendaraan ya bergerak ya. Ya mungkin besok kendaraan bisa teleport gitu, bisa jadi. Nah itu kalau kita wujudkan, kalau kita turunkan itu bisa menjadi mobil ya, kemudian kapal ya, kemudian pesawat ya. Dia punya atribut yang sama dengan kelas di atasnya. Yang mewarisinya itu punya energi penggerak, kemudian bisa bergerak juga. Kapal juga butuh energi penggerak, kemudian bisa bergerak juga. Pesawat pun punya energi yang digunakan untuk menggerakkan dan juga bisa bergerak juga. Itu untuk konsep pewarisan. Kemudian konsep polimorfisme. Nah, kalau dalam bahasa itu artinya itu poli itu banyak ya. Morf itu bentuk atau artinya itu ya banyak bentuk ya, banyak bentuk. Banyak bentuk itu maksudnya sistem berorientasi objek ya, pemrograman berorientasi objek itu kemampuan suatu objek dari kelas ya yang berbeda. Jadi objeknya itu berbeda, merespon pesan yang sama ya, merespon sesuatu yang sama itu tapi caranya berbeda ya. Contohnya kalau saya bilang kendaraan bergerak gitu ya. Kalau kapal laut itu bergeraknya dengan berlayar ya. Kalau pesawat terbang dengan terbang ya. Nah, seperti itu. Mereka sama-sama bergerak tapi cara meresponnya itu berbeda. Jadi kalau saya bilang ada kapal sama pesawat balapan gitu ya. Saya bilang bergerak gitu ya, yang satu berlayar, yang satu terbang gitu ya. Nah, itu adalah polimorfisme. Nah, berikutnya nanti teman-teman sudah mempelajari ya mengenai konsep dasar dari pemrograman berorientasi objek ya pada sesuatu yang mungkin tidak berhubungan dengan sistem. Nah, di sini saya meminta ya teman-teman nanti untuk silahkan maju gitu ya untuk memberikan contoh ya dari paradigma pemrograman berorientasi objek pada sistem informasi akademik yang meliputi kelas ya, objek, abstraksi, enkapsulasi, pewarisan, dan polimorfisme. Nah, oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya, kelas ya. Kelas itu kan tadi suatu cetak biru gitu ya, atau sesuatu yang abstrak gitu ya. Oke, kalau kita misalkan dalam suatu sistem informasi akademik, berarti kita ambil contoh mahasiswa ya, mahasiswa. Nah, mahasiswa itu pasti punya atribut dan metode atau perilaku yang berbeda-beda dalam suatu sistem informasi akademik ya, dalam konsep itu. Nah, itu apa saja? Silakan maju. Ya, silakan Mas. Ya. Oke, ya cukup Mas, sampai situ aja dulu. Oke, terima kasih. Ya, makasih Mas. Nah, benar ya, jadi ini sudah luar biasa ini ya. Jadi sudah dalam bentuk codingan ya. Nah, nanti teman-teman contoh berikutnya boleh sih mau bentuk codingan atau yang konsep saja tidak masalah. Jadi kelas ya itu untuk mahasiswa itu punya atribut ya, nama, NIM, alamat dan sebagainya. Kemudian kalau perilaku atau metodenya itu bisa lihat jadwal, kemudian lihat nilai, ambil KRS dan sebagainya. Jadi itu kalau dalam sistem informasi akademik, mahasiswa itu punya blueprintnya cetak biru seperti ini. Nah, berikutnya itu adalah objek ya. Objek. Nah, kalau mahasiswa ini ya, itu kita wujudkan dalam objek ya. Berarti ini kan diberi identitas ya. Nah, silahkan beri contoh. Ya, silahkan. Nah, ya terima kasih. Nah,
ini sudah kita wujudkan ya, dari kelas mahasiswa itu kita wujudkan dalam bentuk objek, yaitu nama ya, ada namanya identitas Sasa, kemudian NIM-nya berapa dan alamatnya di mana. Nah, ini sudah kita wujudkan dalam bentuk objek. Nah, kemudian berikutnya itu konsep abstraksi ya, abstraksi. Abstraksi itu kalau dalam sistem informasi akademik kira-kira apa? Abstraksi. Apa yang bisa kita abstrakkan dalam yang tidak perlu diketahui ya dari sistem suatu sistem informasi akademik di dalamnya. Contohnya cetak DHS, oke. Cetak DHS. Nah, ada yang bisa ngasih apa yang disembunyikan di cetak DHS ini? Ya, silakan. Oke ya, terima kasih. Nah bagi teman-teman sebagai mahasiswa ya, untuk mencetak DHS itu tinggal klik aja tombolnya. Tapi di dalamnya ternyata rumit ya, karena dia harus mengambil data mata kuliahnya dulu, kemudian menghitung IPK-nya, kemudian memformat data ya dalam bentuk tabel, baru kemudian keluar dalam bentuk PDF. Jadi di dalamnya itu banyak step-step ya yang disembunyikan dari teman-teman ya. Nah, ini adalah konsep dari abstraksi. Oke. Berikutnya adalah konsep enkapsulasi ya. Enkapsulasi itu kalau dalam sistem informasi akademik kira-kira apa yang tidak bisa ya, suatu informasi atau apapun ya di dalam suatu sistem informasi itu yang harus dibungkus agar tidak diakses oleh orang lain. KRS ya, cetak KRS ya. Ambil KRS. Nah, KRS itu di dalamnya pasti ada beberapa yang tidak bisa dimodifikasi oleh orang lain ya, untuk menjaga keamanannya. Itu kira-kira apa aja yang bisa? Ya, silakan. Oke ya. Nah, benar ya. Jadi kalau dalam sistem KRS itu kita tidak bisa mengakses ya, tidak diperbolehkan untuk mengakses atau memodifikasi informasi yang di dalam KRS itu memang tidak, teman-teman tidak berhak. Contohnya ya, teman-teman tidak bisa mengubah status aktifnya mahasiswa ya. Kemudian juga kita tidak bisa mengubah jumlah maksimal SKS yang diambil. Jadi SKS-nya tidak bisa melebihi dari peraturan dan tidak bisa mengubah status aktifnya. Nah, ini yang dikapsulkan ya, sehingga tidak bisa diakses oleh orang lainnya. Teman-teman hanya tinggal klik KRS saja, kemudian pilih mata kuliah. Nah, yang bisa diakses saja. Yang ini dihiddenkan. Berikutnya adalah konsep pewarisan ya. Kalau dalam sistem informasi akademik ya, pewarisan itu apa sih yang sesuatu yang umum ya, sifatnya umum, kemudian bisa diwariskan ya ke yang lain. Contohnya misalkan sivitas ya, sivitas di akademik itu kan, atau warga universitas itu kan banyak ya, ada banyak macamnya. Nah, itu apa saja sih? Kemudian sivitas ini punya atribut apa aja yang bisa diturunkan. Nah, ini atributnya apa aja, kemudian metodenya atau perilakunya apa. Nah, ini bisa diturunkan ke apa aja. Ada yang bisa? Ya, silahkan. Ya, baik, terima kasih. Nah, benar ya. Jadi sivitas itu di universitas itu ada dosen, mahasiswa, tenaga pendidikan. Nah, masing-masing ini punya atribut yang sama yang diturunkan dari sivitas itu, yaitu pasti punya nama ya. Masa dosen nggak ada namanya gitu ya. Kemudian
pasti presensi ya. Walaupun cara meresponnya pun beda-beda. Bagaimana si dosen itu presensi, mahasiswa itu presensinya bagaimana, tenaga pendidikan itu presensinya bagaimana, pasti berbeda-beda. Nah, ini konsep yang pewarisan. Nah, yang terakhir adalah konsep polimorfisme ya, polimorfisme. Nah, ini bagaimana sesuatu hal itu ya, mungkin satu fitur itu tapi punya respon yang berbeda ya. Kita contohkan misalkan ketika melihat nilai ya, melihat nilai. Nah, kalau di objek yang lain seperti apa, kalau objek yang lain seperti apa, ada yang bisa ya, silakan Mas. Ya, di sini Mas, atasnya. Ya, betul ya. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi melihat nilai itu, kalau mahasiswa itu bisa melihat nilai dari mata kuliah yang diambil ya, nilainya sendiri ya, bukan nilainya temennya ya. Kalau dosen itu bisa melihat nilai dari mata kuliah yang diampu saja. Jadi kalau saya mengajar pengembangan sistem berorientasi objek, itu saya nggak bisa melihat teman-teman nilai teman-teman di mata kuliah yang lain. Nah, teman-teman bisa melihat semua mata kuliah ya, tapi yang milik teman-teman saja. Nah, seperti itu. Jadi beda cara meresponnya, walaupun sama-sama melihat nilai ya, seperti itu. Oke, sampai sini sudah paham semuanya konsepnya? Paham ya? Oke, ada pertanyaan? Belum? Belum ya? Belum, aman ya? Oke, untuk mengakhiri ya, sebelum mengakhiri kelas ini, ringkasan terlebih dahulu ya. Jadi pemrograman berorientasi objek itu adalah paradigma ya, yang memandang program sebagai kumpulan objek-objek yang saling berinteraksi. Ada 6 konsep dasar dari pemrograman berorientasi objek. Yang pertama adalah kelas ya, kemudian objek, kemudian abstraksi, enkapsulasi, kemudian pewarisan dan polimorfisme. Kelas itu kerangka dasar, objek itu adalah perwujudan dari kelas ya, abstraksi itu adalah penyembunyian kerumitan sehingga objek dilihat dari bentuk yang sederhana. Kemudian enkapsulasi itu adalah pembungkusan ya, pembungkusan atribut sehingga objek yang lain tidak tahu dalamnya seperti apa. Kemudian pewarisan itu suatu kelas itu dapat menurunkan atau mewariskan sifatnya kepada kelas turunannya. Dan polimorfisme itu yang terakhir, itu adalah kemampuan objek ya dari kelas yang berbeda untuk merespon pesan yang sama, tapi responnya itu dengan cara yang berbeda. Nah, itu ringkasan untuk pertemuan kita hari ini. Nah, nantinya akan ada tugas ya teman-teman ya, yang bisa teman-teman akses di Bismart. Nanti teman-teman bisa melihat tugasnya di Bismart. Sudah saya unggah di situ. Kemudian kalau ada pertanyaan ya terkait tugasnya atau mungkin terkait mata kuliah ini yang tadi belum sempat kepikiran, nanti teman-teman bisa menggunakan forum diskusi yang di Bismart untuk berkomunikasi dan saling berdiskusi. Mungkin itu dari saya untuk pertemuan pada hari ini ya. Mohon maaf mungkin bila ada salah kata atau yang kurang. Semoga ilmu yang teman-teman terima pada hari ini dapat bermanfaat ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga informasi ini memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di program studi Pendidikan Teknik Informatika, Departemen Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen tahun 2025. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Negeri Yogyakarta, rekan-rekan sejawat dosen, tenaga kependidikan, serta rekan-rekan mahasiswa. Atas semua kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.